Dan keempat, ya kalau ada sesuatu yang sifatnya pribadi, saya mampu, ada logistik, ya kita bantu secara pribadi. Tapi jangan terlalu berharap dari pribadi lah. Pemegang kebijakan diharapkan informasi kebijakannya itu yang harus Ini sebuah problem menurut saya. Kalau kelompok taninya ada, kiosnya tidak ada, maka mulai hari ini perlu rakyat Banjarsari mendorong pemerintah desa melakukan komunikasi dengan dinas pertanian. Orang jadi pejuang itu harus memberikan contoh kesemangatan dan kepeloporan. Katanya Cak Nung ini cukup banyak ilmu, tapi ilmunya kalau itu dideweni, tidak sebarluaskan, ini akan menjadi awal. Saya punya pandangan, ada 4 musuh kita, pandangan saya. Pertama, bodoh, kebodohan. Ini merupakan musuh kita bersama. Kenapa undang-undang itu memberikan ruang 20% untuk pendidikan? Tidak lain adalah anggaran yang dimiliki APBN maupun seterusnya ke bawah di dalam rangka mencerdaskan rakyat. Itu diatur dalam undang-undang 20% anggaran untuk mencerdaskan rakyat. Saya punya pandangan kebodohan adalah bagian dari musuh kita. Kedua, kemiskinan. Kalau orang miskin biasanya tidak punya pekerjaan, tidak punya aset, tidak punya keahlian. Padahal program-program provinsi itu ada namanya pelatihan kerja. Yang tidak bisa jahit, yang tidak bisa masak, yang tidak bisa bengkel. Itu tergantung bagaimana memainkan komunikasi. Kalau rakyat hanya terjebak dengan dukung-mendukung, dilakukan oleh politisi yang bermain 5 tahun sekali, bukan 5 tahunan, bukan 5 tahun terus bekerja, tapi 5 tahun sekali, maka menurut saya akan banyak hal yang akan didapat kerugian oleh rakyat. Makanya acara-acara ini sangat membantu. Kebodohan, kemiskinan, ketidakkompakan, tidak bersatu. Ini saya punya pandangan adalah bagian dari musuh kita. Apakah ini sudah membudaya? Dengan 350 tahun Belanda menjajah kita menjadi sebuah budaya, jadi rakyat Indonesia itu disenggol titik gampang nggak kompak. Ya apa tidak? Ya. Dan yang keempat menurut pandangan saya, musuh kita adalah konsumtif. Orang yang melakukan sesuatu tidak terukur dengan apa yang dipunyai dan dimiliki. Ini pandangan saya. Ada beberapa hal yang lain yang menjadi musuh-musuh kita. Bodoh, miskin, tidak kompak, konsumtif. Maka saya ingat kepada sebuah dawuh, tidak ada yang bisa merubah nasib diri dan kaum itu kecuali diri dan kaum itu. Jadi kalau saya mau kaya ya harus saya menentukan diri saya. Surat Al-Baqarah itu. Tidak ada yang bisa merubah nasib diri dan kaum itu kecuali diri dan kaum itu. Kalau bicara konteks kaum, tentu ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Kalau panjenengan sudah mendapatkan pemimpin yang baik, jadilah rakyat yang baik. Akan menjadi tantangan di saat pemimpinnya baik, makmumnya tidak baik. Akan lebih menjadi tantangan lagi kalau makmumnya baik, pemimpinnya tidak baik. Maka kita mencoba menjawab urusan pupuk, saya gali dulu informasi dari bawah. Kelompok tani. Oke, sekarang kelompok tani. Berapa jumlah lahan yang sudah masuk di RDKK ini? Ada lahan basah, ada lahan kering. Ada lahan perkebunan. Berapa hektar hutan yang sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan? Apakah lahan hutan yang sekarang digarap rakyat sudah masuk di RDKK? Orang lagi panen kopi, lahannya tidak masuk di RKK, dia panen, uangnya, duitnya banyak, dia berani beli pupuk lebih mahal daripada petani biasa. Artinya, problem-problem itu bukan hanya dipiliki oleh penyelenggara atau pengawasan, tapi rakyat harus menggali dulu persoalannya. Paham ya? Maka mulai hari ini harus dimulai. Orang yang sudah mendapatkan informasi ilmu dari saya harus menjadi tokoh, jadi pelopor. Orang berjuang kadang-kadang lah enak itu semua akan ikut, kalau nggak enak akan dicibir.
Itu pernah saya rasakan, saya memasukkan 3 desa PLN di daerah perkebunan. Saya masih mudanya bawa tas mendaftar rumah-rumah yang enggak. Itu sudah saya lakoni semua. Banyak yang mencibir. Tapi setelah itu listriknya masuk, itu semua menikmati. Tokoh harus siap untuk tidak dihormati. Itu sebuah resiko. Dan akan membawa ke alam kita tidak didukung, tidak dipuji oleh rakyat, tapi Allah akan memberikan pujian dan penghargaan kepada kita. Ya tidak. Kalau konteks manusia, sudahlah. Manusia itu sangat terbatas. Penilaian yang hak adalah penilaian Allah. Jadi Cak Nung, ini menjadi masukan mulai hari ini, lakukan koordinasi aktif dengan pemerintah desa. Pupuk subsidi itu sudah ada ketentuannya mulai harga. Saya telah mendorong kepada pemerintah pusat Jawa Timur untuk dibantu kuota pupuk subsidinya. Kuotanya ditambah, tapi nyampe ke bawah semakin tidak jelas. Maka jangan mengandalkan Dewan sebagai fungsi pengawas saja. Jangan mengandalkan kepada aparat aja, tapi harapan kita ke depan rakyat bisa berperan sebagai pengawas secara kemanusiaan. Kalau sudah pada diri masyarakat punya fungsi pengawas, tahu aturan main, Bapak boleh melapor. Hari ini kepada Dewan dilaporkan. Bapak, Ibu boleh melapor kepada penegak hukum. Itu namanya rakyat bisa berfungsi sebagai pengawas mandiri. Dan itu akan lebih bagus. Karena semua akan dikontrol. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Saya sudah berdiskusi sama Cak Nung. Di sini ini ada beberapa ternak kambing. Ada beberapa ternak sapi. Ya kan? Kalau di Banjarsari ini ada 1000 sapi. Per hari kotoran ada 15 kilo. Maka per hari kotoran sapi di Banjarsari ada 15 ton. Lain dengan kambing. Kambing berapa ribu? Satu kali buang kotoran kambing anggap setengah kilo. Kita harus bisa menghitung itu. Saya menyampaikan pada kesempatan ini, petani bisa bagus pertaniannya bukan hanya dari pupuk kimia. Kemarin saya diundang di Grenden dengan acara tutup tandur. Ada 300 petani, kepala desanya mengundang saya. Di situ ada perpaduan penggunaan pupuk kimia. Ada perpaduan pupuk organik dan ada yang namanya pupuk hayati. Saya tanya, pupuk hayati itu bahannya dari apa? Dari akar-akar bambu yang itu hanya 1 kilo akar berbanding dengan 10 liter air didampingi dengan orang ahli itu bisa menjadi pupuk hayati. Bahkan di daerah selatan petani sana itu sudah menandur beberapa tanaman bunga-bunga di galengan-galengan. Saya tanya, kenapa itu galengan ditanami beberapa bunga-bungaan? Itu adalah cara strategi Pak Karim mengurangi hama penyakit biar gesari bunga. Maka menurut saya perlu ditingkatkan keilmuan pertanian kita. Kalau di sini ada kelompok taninya mau studi banding, saya anggota DPR provinsi siap mengantar untuk studi banding belajar tentang pertanian ke tempat lain. Wah, tepuk tangan. Jadi kita jangan mengkungkung diri kita sudah menjadi kekuatan hebat. Hari ini di sini ada hebat, di tempat lain ada yang lebih hebat. Tapi janganlah malu kita belajar sesuatu yang akan lebih bagus dan pintar. Oke ya? Dan saya melihat, terima kasih Mbak, kopi-kopi yang saya lihat di sini, ini salah satu bukti bahwa rakyat bisa nanam kopi dengan baik. Kopi dulu petani tidak menanam, tapi kopi ini ditangkap oleh perusahaan-perusahaan. Akan tetapi perusahaan ini punya problem hari ini.
Selain komoditi, persaingan antar negara berat. Yang nomor 2, di Indonesia setelah saya pelajari, perkebunan mengalami sebuah problem. Nanam kopi, ada manajer, ada astan, ada mandor, ada keamanan. Manajemen itu menghabiskan anggaran juga karena menggaji orang. Setelah kopinya agak tua, tantangannya kopinya perkebunan banyak yang hilang. Ya kan tidak? Sehingga perkebunan bilang, aku udah mampu nanam kopi. Kenapa? Nggak untung. Kenapa nggak untung? Biaya di manajemen kami besar, harga komoditi semakin rendah, masih tantangan, banyak pencuri yang masuk. Makanya perkebunan hari ini di Jember lagi tidak banyak menanam kopi. Tapi yang membanggakan kepada saya, lahan-lahan perhutani dengan program LMDH-nya, dengan perhutanan sosialnya, sekarang kopi banyak ditanam oleh hutan. Saya ada di Komisi B berkaitan dengan kehutanan. Saya di Komisi B, mitra saya adalah perkebunan. Andai petani-petani kopi yang menanam di desa sama lahan perhutani melebur membentuk kelompok tani Banjarsari. Tidak usah banyak kelompok, satu kelompok. Kalau nggak ada yang membina, bismillah saya siap membina petani kopi yang ada di Banjarsari. Harus ada wadahnya, biar aspirasi itu terangkum dengan jelas. Oh, tiba-tiba kelompok petani kopi di Banjarsari ini butuh adanya pupuk. Ada RDKK yang dikelola oleh Dinas Pertanian, ada RDKK yang dikelola oleh Dinas Perkebunan. Dan sekarang ini lagi kita dorong terus RDKK punya petani yang di lahan di kehutanan. Harus ini berani. Kita kalau tidak ada modal sebagai data, apa yang kita perjuangkan? Paham ya? Paham. Ya. Maka anggap petani kopi seperti ini kepunyaan petani hari ini. Harapan saya terbentuk kelompok. Kalau nanti di rakyat itu akan diuji lagi, dibentuk menjadi satu kelompok, ternyata ada yang berkiblat A, berkiblat B, pecah lagi. Ya atau tidak? Oh, ini kelompok yang berkiblat lebih ke kuning-kuningan. Ya sudah, dari kuning yang akan membina. Asalkan jelas Pak. Besok itu di Padang Mahsyar katanya jelas golongan ini ke sini. Semua bermuara kepada surga, ya atau tidak? Sudah, tidak apa-apa. Kita lebih baik kecil tapi berkualitas daripada banyak tidak berkualitas. Ya kan? Kalau itu kecil berkualitas dirasakan oleh banyak orang, insya Allah dari kecil akan menjadi besar. Maka problem yang kedua adalah kalau bicara kualitas, petani diharapkan untuk tidak petik biru. Kalau menurut saya, kalau nggak dipetik biru Pak, kami nggak segera dapat buah. Itu problem kan? Ya sudah, kopi harus dipetik tua. Kalau kamu butuh duit, kelompok tani itu berperan nanti. Kalau perlu ada koperasi petani kopi yang ada di lereng. Ya apa tidak? Ya. Itu. Apakah tidak boleh dana hibahnya provinsi diberikan kepada koperasi? Boleh. Apakah tidak boleh dana hibahnya provinsi diberikan kepada kelompok tani? Boleh. Ya, itu yang harus dimainkan. Jadi membangun komunikasi dengan data dan fakta yang jelas. Itu Mbak, insya Allah mari kita pelopori. Di sini harus ada kelompok menurut saya. Kalau perlu nanti ada pelopor pupuk organik. Kelompok tani Banjarsari akan membuat gudang sebagai stok timbunnya kotoran sapi dan kambing di situ. Kalau itu butuh sarana, butuh bantuan modal, kelompok tani boleh dibantu oleh DPR provinsi dengan dana. Maka reses seperti ini ada teman wartawan dari Jatim hadir. Kemarin kita reses didampingi oleh teman-teman Polres.
Sebagai pintu masuk seluruh usulan rakyat ada 2 jalur. Ada musrembang, ada reses. Jadi kalau usulan yang disampaikan melalui reses itu hukumnya sahih untuk diperjuangkan. Beda usulan kalau ketemu di jalan-jalan. Ya. Karena sekarang seluruh pengawasan lebih dioptimalkan. Lantas, ya saya pikir hampir sama yang dipertanyakan Mas Heri tadi ya. Masalah? Oh, Mas Nanang apa tadi? Oh, pariwisata. Kita belajar dari Bali, Pak. Rakyat Bali itu tanah angkanya, nilai tanahnya itu 1 meter bisa 10 juta, Pak. Kenapa? Karena bisa mengundang turis dari luar ke Bali. Hanya 2 sektor yang dikerjakan oleh Bali, pertanian dan pariwisata. Tapi dikelola dengan baik. Orang Bali itu kalau ada tamu dari luar, mereka senyum. Mereka bersahabat. Mereka berani bertanya, tidak melecehkan, tidak mencibir. Kalau ada orang dari luar tanya, kemana jurusan rumahnya Pak Nunung? Mestinya belok kanan, ditunjukkan, oh Pak ke kanan Pak. Tidak ke kanan, oh ke kasar ke kiri. Kira-kira. Itu harus dibangun budaya sebuah sportivitas dan bersahabat. Itu cara-cara Rasulullah seperti itu. Maka menurut saya, mulai kapan kita akan bergerak, mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini bisa memberikan inspirasi untuk memulai sesuatu yang baik. Amin Allahumma. Maka saya pastikan saya tidak bisa menyapa satu persatu orang. Kalau bicara Banjarsari, di sini ada Pak Kades, Bu Kades, di sini ada Cak Nun. Ini tokoh ulama, tokoh umaron. Ada Yai Ahmad. Jadi perannya ulama dan umaron itu selalu bersendiri. Jadi, Pak Karim udah nyapa saya di bawah. Memori saya sudah lemah, Pak. Benar. Apalagi saya ditinggal istri saya katanya tambah agak lemot saya. Ya. Tidak, Nong ini janji. Saya sering diimingi Kak Nong, nama sering dikirim foto, tapi fisiknya belum pernah dikirim ke saya. Jadi lemot. Ya. Oke ya. Silahkan aspirasi Mas Yono dicatat hari ini. Mas Yono mana? Catat ya. Jadi kalau ada usulan resmi seperti ini tidak cair, orang yang perlu dipukul dulu dia. Ya. Cair. Tidak, ini harus ada kejelasan ya. Ya, Yom? Jadi hari ini ada berapa aspirasi, ada berapa proposal dia. Ya. Kalau tidak cair sesuai dengan yang ditentukan, pukul dia dulu, baru saya. Ya. Cair. Saya sorot. Karena situasi sekarang ini, kemarin ada usulan dari 1 titik, kemarin tidak realisasi. Hak demi Allah, karena ada anggaran saya kurang lebih 8 miliar yang bisa tidak dicairkan karena kena refocusing COVID ini. Jadi gini Pak, beban bagi saya Pak. Saya sudah pidato kayak dakek-dakek ini ya, usulan sudah, ternyata ada kebijakan di atas sana, di seluruh tingkatan, anggaran itu menjadi tidak ada pengurangan. Jujur, saya kadang-kadang malu kepada, tapi kembali lagi, hak demi Allah, demi Rasul. Sesuatu yang tidak jelas, kami tidak akan berani menyampaikan. Dan saya tipe orang, dewan yang tidak mudah menyampaikan janji. Kalau itu janji pernah saya utarakan dan saya ingatkan, seluruh prosedur itu dilewati, insya Allah akan saya penuhi dan saya wujudkan. Ya. Ini Mas Yanto berdiri. Ini Sanggar Kecublangi Nusantara. Sanggar apa namanya? Kecublangi Nusantara. Ini kemarin menyampaikan lewat reses Pak, alhamdulillah realisasi. Berupa apa bantuan saya? Pemasangan paving dan prasarana sanggar sebagai Pemasangan destinasi wisata ya Pak. dan sarana sanggar Pak. Ini di Arjasa yang saya bantu. Dan ada beberapa titik semua tidak perlu saya sampaikan. Paham ya? Sepakat? Sepakat memperjuangkan kebaikan?
Sepakat. Sepakat memperjuangkan kemanfaatan? Sepakat. Amin Allahumma amin. Kalau masalah urusan Golkar nanti jangan aja ya. Saya menjadi malu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ketua. Juga tadi ternyata Ketua semangatnya kayak Honda ya. Di depan tadi agak kurang tegas, tapi ke belakang mesinnya agak panas ya. Sudah mulai melaju. Pertama adalah menjawab setiap persoalan. Ada dua pintu pertama tadi itu menyampaikan aspirasi tingkat desa, maka masyarakat harus aktif terlibat. Pak Jitu, seperti yang saya sampaikan biasanya, Musrenbang dan Reses. Kenapa? Musrenbang itu pintu resmi untuk menyampaikan usulan-usulan. Reses juga menjadi bagian pintu resmi untuk menyampaikan secara langsung kepada wakil-wakil anggota dewan kita. Jawabannya tadi bahwa sangat tergantung kepada panjenengan. Sudah dibuka luas oleh ketua tadi. Kalau misalnya Banjarsari ingin maju, maka salah satunya bukan tidak mungkin ini membangun koperasi di desa sini. Mungkin Mas Heri bisa memulai itu, sehingga nanti bisa diterjemahkan. Kalau tidak bisa ketemu dengan ketua, barangkali bisa menyampaikan ke saya dan Mas Dino atau Mas Irfan. Ya, yang paling dekat mungkin ke saya kalau kamu ya. Ke saya. Kenapa? Kalau ke Mas Irfan bisa retorika, kalau ke saya kan langsung aja. Nah, ini perintah ini ya. Ada wilayah yang bisa saya perintah langsung, ada teman yang bisa saya perintah langsung, ada teman yang tetap akhirnya harus berdiskusi dulu baru eksekusi, ada teman yang harus berdebat dulu baru menyadari. Jadi kalau wilayah sebelah ini sebagian ini main perintah aja bisa sampai belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 merah dia ya. Ya Mas Wid. 2024 kuning ya. 2024 kuning, nyatakan siap. Siap. Pasti semangat kalau yang perintah, karena takut kualat. Bagian gitu. Ini jawaban. Artinya bahwa tingkat kecerdasan panjenengan menangkap ini sangat tergantung kepada panjenengan semua. Pak Jitu dengan Tugu Sarinya silakan. Musrenbangnya kapan ketua kita diundang misalnya. Boleh diundang di Musrenbang. Ya ini saya nyatakan, ketua boleh diundang ke Musrenbang. Mas Heri di Banjarsari, jangan takut, jangan malu untuk aktif di Musrenbang nanti. Karena itu Banjarsari ini bukan miliknya kepala desa, tapi ini milik rakyat. Ini yang salah di benak kita. Sejauh kita konstruktif, usulan kita membangun, jangan takut. Terlibat aktif di Musrenbang, sampai bikin usulan-usulan di situ, dan usulan-usulan yang melalui proses ini nanti kita akan serap aspirasi. Nah sekarang kembali kepada masyarakat Banjarsari. Masyarakat Banjarsari ini akan mau maju atau begini-begini saja, ya tergantung. Tugu Sari juga sama ya. Tugu Sari itu jalannya, ya kalau katanya orang Jawa itu gilo saya lihat itu ya. Jalannya dari mulai KUD sampai ke kerajaan itu hancur-hancuran betul itu ketua. Mudah-mudahan nanti satu saat ketua bisa memberikan program berupa jalan seperti yang sudah dilakukan oleh ketua di Desa Tugu Sari Selatan Perkebunan. Itu program yang sudah digelontor oleh ketua kita. Hotmik itu ya. Mudah-mudahan nanti Banjarsari juga ada bantuan Hotmik yang melalui ketua. Lalu ketika bicara persoalan peradaban, saya sudah memulai, sebelum ketua sudah menyampaikan, saya memulai dengan gubuk Saisaku. Di gubuk Saisaku boleh nanti dilihat oleh ketua, yang sekarang masih dalam paving yang belum selesai, tapi di sana teman-teman sudah bergerak, bahkan hasilnya sudah dilihat di depan ketua ini, para pekerja ketua yang ada di tembok, dan juga di sini juga sedang kami persiapan tentang bagaimana peningkatan ekonomi di masyarakat Banjarsari, wabil khusus yang mau maju. Yang tidak mau maju jangan dipaksa. Kata Sayyidina Ali, berbicaralah dengan orang yang mau maju, berbicaralah dengan orang yang pintar, berbicaralah dengan orang yang punya keberanian. Jangan berbicara dengan orang bodoh, karena kamu pasti akan dicibir. Ya, kalau kata Sayyidina Ali, perbaiki urusan duniamu, maka Allah akan memperbaiki urusan akhiratmu. Perbaiki urusan akhiratmu. Kalau yang belum bisa agama, ajar ke makrifat, sehingga perbaikan agama itu, maka Allah akan memperbaiki urusan duniamu. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Lalu ketika bicara kepemimpinan, ada 4 kepemimpinan yang sering dibaca oleh Pak Bia dalam sholawatan.
sudah diisyaratkan oleh Al-Quran yang juga sering dibicarakan oleh Mas Yudi, dibaca oleh Mas Yudi pada saat sholawatan. Pertama adalah pemimpin itu harus lahir dari kaumnya sendiri, ya, laqad ja'akum dan sebagainya, makbiyah yang lebih hafal. Yang kedua, pemimpin itu harus memahami penderitaan kaumnya. Yang ketiga, pemimpin itu harus menjamin kaumnya. Jadi jangan jadi pemimpin kalau belum bisa menjamin kaumnya. Mudah-mudahan Haji Karimullah dan Haji ini diridhoi oleh Allah tahun 2024 menuju DPR RI dan dia mampu menjamin kaumnya dengan lebih baik lagi. Yang keempat, pemimpin itu harus mencintai kaumnya. Jadi empat ini sudah disyaratkan ya dia. Yudi kalau baca laqad ja'akum rasulun, wah nyaman Yudi, tapi tidak pernah ditelaah itu ya. Coba dimutolaah lagi ya. Jadi bikin kajian lah di sini tempat anak-anak muda-muda dimutolaah tentang kepemimpinan berdasarkan laqad ja'akum misalnya. Pertama tadi apa? Tahu pemimpin itu lahir dari kaumnya sendiri. Di antara kaum ini pemimpinnya siapa? Haji Karimullah Darul Haji. Di ruangan ini pemimpinnya cuma satu, namanya Haji Karimullah Darul Haji. Dalam sebuah organisasi apapun harus lahir satu pemimpin. Nah, pemimpin yang lahir dari kaumnya sendiri itu selalu lahir dari kelompok kecil dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang. Kalau nggak salah di Waqiah, Makbiyah yang hafal itu, ya, Sulnatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Dari zaman dahulu dan zaman yang akan datang selalu muncul satu tokoh, tidak boleh dua. Dan kalau ada yang maksa menjadi dua, itu biasanya akan hancur dengan sendirinya. Ya, yang kedua, memahami kaumnya. Memahami kaumnya ini tahu. Tadi ada sambatan petani. Pak Ketua, ini petani kita pupuknya ini sekarang mafioso. Bicara pupuk, bicara mafioso. Mafioso, maka bicara kartel. Bicara kartel sampai tak jangkau, kan repot. Ya. Terus saya mau bicara apa? Sampai belum paham tentang kartel. Negara ini sedang dikuasai oleh kartel. Sementara kartel itu sudah, kalau tidak dikuatkan dengan kondisi kerakyatan yang kuat kompak, maka ini akan hancur pada gilirannya. Itu paham betul.